Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi pasar modal. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Nova Felicia. Perkenalkan nama saya Sheila Meta Cahyani. Perkenalkan nama saya Anjali Artika Devi. Perkenalkan nama saya Rinduda Suci Ramadhani. Yang pertama, kita akan membahas pengertian pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Menjelaskan pengertian pasar modal adalah aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Jadi, secara umum, pengertian pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten serta pelaku pasar modal lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada fungsi secara ekonomi dan fungsi secara keuangan. Yang pertama, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi yaitu pasar modal yang dimana menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua pihak kepentingan, yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana. Yang kedua, fungsi keuangan. Fungsi keuangan yaitu pasar modal yang dimana memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan retur bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Nah, di sini saya bakal ngejelasin 7 manfaat dari pasar modal. Yang pertama, menambah pendanaan modal bagi pengusaha. Uang yang diinvestasikan dalam pasar modal oleh investor mampu membantu pengusaha untuk mendapatkan tambahan pendanaan modal, sehingga bisnisnya semakin berkembang dan menghasilkan profit besar. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi bisnis. Perusahaan yang mendapatkan suntikan modal dari investor membuat produktivitas bisnisnya semakin meningkat, sehingga manfaat pasar modal demi keberlangsungan bisnis sangatlah besar. Yang ketiga, mendukung simbiosis mutualisme antara investor dan emiten, karena kedua belah pihak yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Investor sebagai pemilik modal menginvestasikan dananya, sedangkan pihak emiten mencari dana memperoleh bantuan modal dari investor. Yang keempat, memeratakan pendapatan masyarakat. Aktivitas pasar modal membuat banyak kalangan merasa diuntungkan karena adanya arus pemasukan masing-masing pihak. Yang kelima, mendorong terciptanya lebih banyak tenaga kerja. Ketika bisnis berkembang pesat, pastinya memerlukan SDM lebih banyak, sehingga tenaga kerja dapat terserap dengan baik dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang keenam, membantu meningkatkan pendapatan pajak, karena peningkatan pendapatan masyarakat dan hasil produktivitas usaha menyebabkan pendapatan pajak semakin naik. Yang ketujuh, memberi kontribusi dalam memajukan ekonomi negara. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar modal. Yang pertama ada primary market. Primary market atau pasar perdana adalah pasar yang menjadi sarana bagi perusahaan untuk pertama kalinya menjual obligasi atau saham ke masyarakat umum. Yang kedua ada secondary market. Secondary market atau pasar sekunder adalah pasar yang mewadahi aktivitas jual beli antara investor dengan investor lainnya. Berbeda dari primary market, secondary market tidak menerapkan pembatasan pada surat berharga yang dijual. Yang ketiga ada trade market. Trade market atau pasar ketiga biasa disebut juga dengan over the counter atau OTC. Contoh pasar modal seperti ini mampu memfasilitasi transaksi antara market maker atau anggota bursa dengan investor atau pembeli. Harganya pun dipatok oleh anggota bursa. Adapun instrumen pasar modal yaitu instrumen pasar modal yang pertama ada saham, yang kedua ada reksadana, yang ketiga ada surat utang atau obligasi, yang keempat ada surat berharga EFT, yang kelima ada saham derivatif. Dan ada juga pelaku pasar modal, yang pertama emiten, yang kedua investor, yang ketiga penjamin emisi atau underwriter, yang keempat agen perantara, yang kelima pialang atau broker. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.